Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatur Rahmah, calon guru penggerak angkatan 11 dari kelas 118B Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Berikut ini akan saya paparkan koneksi antar materi, kesimpulan, serta refleksi modul 1.1. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah kerangka pembelajaran yang telah dikembangkan pada fase ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, serta elaborasi pemahaman. Sebagaimana yang sering kita dengar bahwa semboyan Ki Hajar Dewantara adalah Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani, yang artinya di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberikan dorongan. Berikutnya, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan sebuah usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya adalah dasar-dasar pendidikan, bahwa setiap manusia dengan membawa kodratnya masing-masing. Setiap anak pun demikian, memiliki kodratnya sendiri-sendiri. Sebagai guru, maka kita harus menjadi penuntun agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah upaya menuntun segala kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran sebagai bagian dari pendidikan merupakan suatu proses dalam memberi ilmu yang berfaedah bagi peserta didik. Lalu bagaimana pandangan diri sebagai pembelajar dan pembelajar jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah menerapkan sistem Among. Yang kedua adanya kodrat alam dan kodrat zaman, memperhatikan tripusat pendidikan, serta mengembangkan potensi dan tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya. Pada gambar, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi peserta didik. Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, proses pembelajaran yang diharapkan terjadi pada manusia adalah proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tumbuh anak dalam rangka menuju kesempurnaan hidup serta keselarasan dengan dunianya. Proses pembelajaran yang diharapkan terjadi pada manusia yang pertama adalah manusia Indonesia yang berbudi pekerti adalah manusia yang memiliki kekuatan batin serta berkarakter dalam artian pendidikan diarahkan agar siswa berpendirian teguh untuk berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Contohnya adalah guru memberikan contoh budaya 5S di pagi hari, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Budi pekerti diartikan sebagai istilah untuk memayungi perkataan, sikap, serta perbuatan yang senantiasa selaras dengan kebenaran. Yang kedua, manusia di Indonesia yang maju pemikirannya. Manusia di Indonesia yang maju pemikirannya adalah manusia yang cerdas kognisi, dan dari kecerdasannya itulah ia kemudian membebaskan diri dari pembodohan dalam berbagai jenis dan bentuknya. Pada gambar tampak yang pertama, guru memfasilitasi peserta didik untuk menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Kemudian, pada gambar berikutnya juga tampak guru memfasilitasi peserta didik untuk selalu melaksanakan kegiatan diskusi dalam banyak hal. Yang ketiga, proses pembelajaran yang diharapkan terjadi pada manusia di Indonesia yang mengalami kemajuan pada tataran fisik atau tubuh.
adalah yang tidak semata sehat secara jasmani, namun juga mampu mengendalikan dorongan-dorongan tuntutan tubuh yang kemudian melalui tubuhnya itulah pikiran yang maju dan budi pekerti yang maju akan mendapatkan dukungan untuk mendeklarasikan dirinya. Pada gambar dapat kita saksikan bahwa guru memfasilitasi siswa dengan kegiatan pembelajaran yang melibatkan kemajuan pada tataran fisik secara jasmani, namun tetap mengolah pikiran agar menjadi maju dan berbudi pekerti. Berikutnya adalah kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat meyakini sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan adat nyadran yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Nyadran sendiri yaitu kegiatan larung yang dibawa dari hilir menuju ke laut. Kemudian yang kedua, gotong royong. Pada nyadran, kegiatan tahapan persiapan pemberangkatan, di sini masyarakat sangat bahu-membahu untuk mempersiapkan acara maupun bekal makanan serta kambing yang akan dibawa ke laut. Berikutnya, kreatif. Tampak pada kegiatan tahapan persiapan, yaitu mempersiapkan bekal makanan, menghias kapal, dan juga menghias tumpeng. Adapun implementasi nilai-nilai luhur kearifan budaya yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tertuang dalam beberapa kegiatan. Yang pertama, istighosah setiap Jumat pagi bagi yang muslim, serta doa atau ibadah pagi bagi yang beragama non-muslim. Kemudian yang kedua adalah peringatan Hari Besar Keagamaan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, piket pagi pembiasaan 5S. Yang keempat, sholat duhur dan duha berjamaah. Kelima, pembagian daging kurban. Keenam, pembagian takjil bulan Ramadan. 7, bulan santunan yatim. 8, siswa bergotong royong untuk lomba kebersihan dan keindahan kelas. Penebalan laku murid di kelas atau sekolah yang sesuai dengan konteks budaya lokal adalah pemahaman tentang peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan sebagai makhluk ciptaannya. Kita perlu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, serta selalu meningkatkan rasa syukur akan anugerah yang diberikan di dunia ini. Lalu, tantangan dan solusi apa sih yang perlu kita perhatikan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro sesuai dengan konteks kelas dan sekolah? Tantangannya adalah banyak sekali kita temui bahwa siswa kurang peduli dengan keadaan sekitarnya, sehingga rasa gotong royong masih terlihat sangat kurang. Maka kemudian solusinya adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat meningkatkan rasa gotong royong dan rasa peduli, baik di sekolah maupun di kelas. Misalnya dengan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekolah serta kegiatan pembelajaran di kelas yang kita laksanakan secara berkelompok. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Adapun kesimpulannya adalah bahwa proses pendidikan adalah usaha pemanusiaan manusia yang dilakukan secara manusiawi, utuh dan penuh ke arah kemerdekaan secara lahir dan batin yang akan berimpak mencerdaskan kognisi seseorang sehingga ia terbebaskan dari belenggu kebodohan. Berikutnya, setiap tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan tradisi budaya di Indonesia tentu menggunakan ruang-ruang dan termasuk dalam kriteria terbentuknya ruang kebudayaan. Sehingga ruang-ruang yang digunakan untuk melakukan setiap tahapan pelaksanaan tradisi budaya di Indonesia dapat disebut sebagai ruang budaya yang menjadi entitas budaya bagi masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Sebelum mempelajari modul, ada beberapa pengetahuan yang saya miliki. Yang pertama, bahwa nilai kognitif itu menjadi acuan dalam tujuan pengajaran yang saya laksanakan. Kemudian pembelajaran akan saya anggap berhasil apabila murid mencapai KKM. Seringkali pembelajaran juga berpusat pada guru dan guru mendominasi aktivitas di dalam kelas. Sehingga dampaknya adalah murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Nah, menariknya setelah mempelajari modul 1.1 ini, ada banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan. Di antaranya, bahwa pembelajaran itu bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntut dan memerdekakan murid. Kemudian, pembelajaran itu harus menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakat siswa. Pembelajaran juga harus memperhatikan semua aspek pembelajaran. Pembelajaran harus memberikan ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran yang meliputi kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat, serta dapat memilih cara belajarnya sendiri. Lalu, bagaimana sih proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara serta sesuai dengan konteks budaya lokal daerah setempat? Nah, di sini saya menyampaikan ada beberapa hal. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada murid, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, pembelajaran menanamkan nilai-nilai kearifan lokal, pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus kita lakukan agar pemikiran Ki Hajar Dewantara juga dapat kita terapkan dalam kelas kita. Yang pertama tentunya kita harus merefleksikan diri dulu terhadap proses pembelajaran yang telah kita laksanakan. Kita amati kelemahan dan kekuatannya. Kemudian baru kita berusaha untuk memperbaiki praktik pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi kepada murid. Strategi yang akan diterapkan, yang pertama mengenali dan memahami karakteristik serta kebutuhan murid dan memberikan pengajaran sesuai potensi dan kebutuhannya. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif, serta memanfaatkan teknologi pembelajaran. Dan yang terakhir, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, yang relevan dengan konteks budaya lokal. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikianlah tadi ulasan koneksi antara modul kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.